Halo semuanya, selamat datang di saluran kurang 10 menit. Hari ini kita bakal bedah satu misteri alam yang, ya rasanya sering banget kita lihat, tapi mungkin jarang kita pikirin lebih dalam. Eksplorasi kita kali ini berjudul Misteri Air yang Tak Lelah, Mengapa Sungai Terus Mengalir. Coba deh bayangin sebentar, kalau kamu atau saya lari sejauh 5 kilometer aja, wah pasti udah ngos-ngosan, keringetan, dan ujung-ujungnya nyari tempat duduk buat istirahat kan. Otot kita tuh seakan-akan teriak minta ampun. Tapi, coba perhatikan sungai. Entah itu sungai Amazon yang raksasa atau sungai kecil di belakang rumah kamu. Mereka ini udah mengalir ribuan kilometer, selama ribuan, bahkan jutaan tahun, tanpa henti siang dan malam. Pertanyaannya, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa air sungai itu nggak pernah ngerasa capek? Dari mana mereka dapat stamina sekuat itu? Nah, perbandingan ini sebenarnya ngasih lihat perbedaan yang mendasar banget. Ibaratnya gini, tubuh manusia itu persis kayak mobil yang lagi nyala. Mesinnya aktif, kalau dipakai perjalanan jauh, ya pasti bensinnya bakal habis. Sama halnya dengan organisme hidup. Kita butuh asupan bahan bakar, kita ngasilin tenaga, dan pastinya nyisain limbah. Di sisi lain, air yang mengalir itu benar-benar pasif. Dia nggak ngebakar kalori, dia nggak butuh usaha keras, dia cuma ditarik aja sama gravitasi. Jadi, buat paham rahasia stamina abadi si air ini, kita harus ngerti dulu nih letak kelemahan dari tubuh kita sendiri. Masuk ke bagian pertama, mengapa otot kita lelah? Mari kita lihat dari sudut pandang biologisnya. Buat ngerti kenapa kita bisa capek, kita harus melihat ke level seluler di dalam tubuh kita. Semuanya itu berpusat pada satu molekul kecil bernama ATP atau adenosin trifosfat. Waktu otot kita bekerja, misalnya pas lagi lari maraton, otot itu ngandelin interaksi biokimia yang lumayan rumit antara protein yang namanya aktin dan miosin. Nah, biar protein-protein ini bisa gerak, mereka butuh bahan bakar. Dan bahan bakarnya ya si ATP ini. Kamu bisa bayangin ATP ini tuh persis kayak baterai di dalam sel kita. Kapasitasnya terbatas. Semakin kita forsir tubuh kita, perlahan tapi pasti, baterai ini bakal terkuras habis. Pas baterai ATP ini mulai menipis, tubuh kita ngelakuin respons yang luar biasa loh. Otot mulai numpuk limbah metabolik, salah satunya asam laktat. Terus, tubuh juga mulai ngalamin ketidakseimbangan elektrolit dan kekurangan suplai oksigen. Penumpukan limbah ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Ini tuh alarm alami dari tubuh kita. Rasa pegel, capek, atau kram, itu cara tubuh kita teriak, stop, istirahat dulu sebelum sel-selnya makin rusak. Nah, kalau air, karena dia benda mati, ya jelas dia nggak punya sel, nggak butuh ATP, dan pastinya nggak ngehasilin asam laktat. Jadi air benar-benar bebas dari semua batasan biologis ini. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Mesin abadi, siklus hidrologi. Mari kita luaskan pandangan kita ke perspektif makro dari fisika dan hidrologi. Pertanyaannya, kalau air nggak bikin energinya sendiri, terus dari mana dia dapat kekuatan buat gerak lewatin benua? Jawabannya ada di siklus hidrologi. Ini tuh ibarat mesin raksasa yang nggak pernah mati dan ditenagai langsung sama matahari. Matahari memanaskan lautan, bikin air menguap atau evaporasi. Uap ini naik, berubah jadi awan lewat proses kondensasi, dan akhirnya turun lagi sebagai presipitasi atau hujan di pegunungan. Sebagian air meresap ke tanah lewat infiltrasi, dan jadi cadangan air tanah yang diam-diam terus nyuplai sungai. Jadi sungai nggak pernah kering karena matahari tuh secara konstan selalu mengangkat air kembali ke atas gunung. Keren kan? Inti dari semuanya adalah air itu sebenarnya nggak kerja sama sekali. Pas dia lagi di puncak gunung, air cuma nyimpen energi dari posisinya yang tinggi itu. Kita nyebutnya energi potensial. Begitu air mulai tumpah ke bawah, gravitasi bumi yang ambil alih. Gravitasi narik air turun dan ngubah energi potensial tadi jadi energi kinetik, alias energi gerak. Singkatnya, air itu kayak penumpang gratisan yang cerdas banget. Dia cuma numpang sama gaya tarik bumi kita. Dan karena prosesnya serba pasif inilah, air nggak akan pernah ngerasa capek. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, prinsip Bernoulli dan dinamika fluida. Tapi tunggu dulu, gimana caranya air bisa ngalir seefisien itu ngelewatin celah sempit, bebatuan, atau tebing curam? Nah, coba perhatiin skema klasik penemuan Daniel Bernoulli dari abad ke-18 ini. Bernoulli nemuin kalau dalam aliran fluida yang stabil, total energinya tuh selalu konstan. Energi ini gabungan dari tekanan, energi kinetik dari kecepatannya, dan energi potensial dari ketinggiannya. Kalau ada satu elemen yang turun, elemen lain pasti naik buat nyeimbangin. Gak ada satu tetes pun energi yang kebuang sia-sia. Semuanya dijaga dengan sangat sempurna oleh alam. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi sehari-hari aja. Pernah kan nyiram tanaman pakai selang, terus ujung selangnya kamu pencet setengah pakai jempol? Apa yang terjadi? Airnya malah nyemprot lebih kencang dan lebih jauh kan? Nah, itulah prinsip Bernoulli di dunia nyata.
Pas ruangnya makin sempit, tekanan statisnya turun, tapi kecepatan atau energi kinetik airnya langsung melonjak. Sama kayak angin yang bikin jaket kamu menggembung dari belakang pas lagi ngebut naik motor. Sungai juga gitu. Pas ngelewatin ngarai yang sempit, lajunya makin kencang tanpa perlu ngeluarin tenaga ekstra. Lanjut ke bagian keempat, filosofi alam Pantare. Fakta kalau air bisa ngalir terus-terusan tanpa lelah dan gampang banget nyesuaiin bentuk, ternyata nggak luput dari perhatian para pemikir hebat zaman dulu loh. Mereka ngelihat hukum fisika ini dan menjadikannya pelajaran hidup yang mendalam. Filsuf Yunani kuno, Heraklitus, merangkumnya dalam istilah Pantare, yang artinya semuanya mengalir. Buat dia, sungai itu simbol paling nyata kalau alam semesta ini terus berubah. Dia pernah bilang kalimat legendaris gini, kamu nggak bisa melangkah ke sungai yang sama 2 kali. Kenapa? Karena airnya selalu baru. Dan kamu sendiri sebagai individu juga terus berubah setiap detiknya. Air nggak pernah lelah karena esensi dari keberadaannya adalah perubahan itu sendiri. Geser ke belahan dunia timur, filsuf Lao Tzu juga kagum banget sama sifat air. Di bab 8 buku Tao Te Ching, dia nulis kebaikan tertinggi adalah seperti air. Coba deh dipikirin, air itu ngasih kehidupan buat puluhan ribu makhluk, tapi dia nggak pernah bersaing, nggak pernah minta diakuin, dan rela aja ngalir dengan tenang ke tempat-tempat rendah yang kadang dihindarin sama manusia. Dari sinilah muncul sebuah konsep inti dalam Taoisme yang disebut Wu Wei, atau simpelnya, bertindak tanpa memaksa. Air itu nggak pernah lelah karena dia nggak pernah ngelawan tatanan alam. Bayangin ada batu besar di tengah sungai. Air nggak akan buang tenaga buat ninju atau ngancurin batu itu. Dia cuma membelah diri, ngalir ngelilingin batunya, dan nyatu lagi di belakang. Dia ngalah sama rintangan, tapi momentumnya nggak pernah putus. Bener-bener strategi efisiensi energi yang brilian banget kan? Nah, ini bawa kita ke kesimpulan dari misteri multidisiplin ini. Kalau kita jejerin konsep dari biologi, fisika, dan filosofi, kita bakal lihat pola yang luar biasa. Di biologi, sumber gerak itu dari usaha aktif yang nguras ATP kita, makanya kita ngerasa capek. Di fisika, gerak itu datang dari gravitasi pasif dan konversi energi yang sempurna, hasilnya aliran yang super efisien. Dan di filosofi, geraknya lahir dari kemampuan adaptasi yang rendah hati yang ngasilin harmoni alias Wu Wei. Jadi, rasa lelah itu muncul akibat perlawanan dan batasan internal kita, sedangkan ketidaklelahan air adalah hasil dari penyerahan total pada hukum alam. Sebagai penutup, setelah kita ngebedah anatomi otot kita, ngelihat mesin cuaca raksasa tata surya, prinsip dinamika fluida, sampai merenungi kebijaksanaan kuno, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu. Kalau air ngajarin kita bahwa kekuatan dan stamina abadi itu datang dari mengikuti arus alam dan bukan melawannya, kira-kira area mana dalam hidup kamu yang bisa kamu buat lebih mengalir tanpa paksaan hari ini? Coba direnungkan. Terima kasih udah mampir di pembahasan ini. Teruslah belajar, teruslah mengalir, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.